Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, semoga nikmat Allah senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat. Anak-anak, meskipun anak-anak belajar dari rumah, Ustazah harapkan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gunakan masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak. Baik, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pesan moral sebuah cerita dengan kalimat efektif. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kalimat efektif. Adakah di antara anak-anak yang sudah tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik itu dalam segi ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, anak-anak, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Dan yang terakhir, kalimat tersebut sistematis, tidak bertele-tele. Nah, supaya anak-anak lebih paham, kita simak contoh-contoh kalimat efektif berikut ini. Contoh yang pertama, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Nah, bagaimana supaya kalimat tersebut menjadi efektif? Kita hilangkan kata saja pada kalimat tersebut, sehingga menjadi saya hanya memiliki 3 buah buku. Nah, kalimat ini sudah efektif. Contoh yang kedua, Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Kalimat ini tidak efektif. Kita ubah menjadi kalimat yang efektif dengan menghilangkan kata tentang pada kalimat tersebut, sehingga menjadi Budi membicarakan pengalaman liburannya. Nah, kalimatnya sudah efektif. Anak-anak, sekarang simak cerita berikut ini. Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ibnu Umar yang rendah hati. Anak-anak tahu siapa itu Ibnu Umar? Ibnu Umar adalah salah satu putra sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mari kita simak cerita berikut ini. Ibnu Umar yang rendah hati. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Beritahu kepadaku, pohon apa yang serupa dengan perumpamaan Muslim?"
yaitu pohon yang setiap waktu memberikan buahnya dengan seizin Robnya dan tidak rontok daunnya. Maka Ibnu Umar bergumam pada dirinya sendiri. Ia menebak pohon kurma. Akan tetapi Ibnu Umar enggan mengatakannya karena di tempat itu ada Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua tidak menjawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, pohon kurma. Tepat sekali seperti yang dipikirkan Ibnu Umar. Kemudian, tatkala Ibnu Umar telah keluar bersama ayahnya, ia berkata, "Wahai ayahku, pikiranku tadi menebak pohon kurma." Umar lantas bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk mengatakan jawaban itu tadi? Sungguh, jika kamu menjawabnya, tentu akan lebih aku sukai daripada kamu diam saja." Ibnu Umar menjawab, "Tidak ada yang menghalangiku, kecuali karena aku melihat engkau dan Abu Bakar tidak menjawabnya. Maka aku pun merasa enggan untuk mengatakannya." Hal itu karena Ibnu Umar orang yang paling kecil atau paling muda di sana. Sumber cerita, hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari nomor 5129 secara ringkas dan Muslim nomor 2811. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita yang Ustazah bacakan tadi, kalian akan menemukan pesan moral dari cerita tersebut. Anak-anak masih ingat pesan moral itu apa? Ustazah ingatkan kembali, pesan moral sebuah cerita adalah sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pesan moral biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, ada tugas untuk kalian. Tulislah pesan moral dalam cerita tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian tadi belajar menemukan pesan moral dalam sebuah cerita, kemudian belajar menuliskannya menggunakan kalimat efektif, sekarang kita akan belajar pentingnya berterima kasih. Anak-anak, setiap hari kalian pasti melakukan banyak kegiatan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kadang kalian memerlukan bantuan orang lain. Misalnya saat kalian ingin makan, kalian tentu memerlukan bantuan ibu atau umi. Nah, saat orang lain membantu kalian, ia telah meluangkan waktunya untuk kalian. Oleh karena itu, sebaiknya kalian mengucapkan terima kasih kepadanya. Coba anak-anak bayangkan, apa yang akan terjadi jika ia tidak mau membantu kita? Tentu saja pekerjaan kita akan sulit dikerjakan. Nah, anak-anak, berterima kasih merupakan salah satu cara bersyukur. Nah, selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan percakapan berikut ini. "Ibu, mengapa kita harus berterima kasih kepada tanaman-tanaman ini?" "Karena tanaman-tanaman ini memberikan banyak manfaat bagi kita, Syifa." "Apa saja manfaat tanaman bagi kita, Bu?" "Tanaman memberikan buahnya untuk bisa kita makan. Hewan pun makan buah-buahan yang dihasilkan tanaman. Beberapa jenis tanaman seperti kubis, wortel, bayam, dan sayur-mayur lainnya bisa kita makan. Selain itu, batang pohon juga memberikan manfaat bagi manusia. Manusia memanfaatkan batang pohon untuk membuat mebel. Tanaman juga mengeluarkan oksigen yang dapat dihirup oleh manusia dan hewan.
Bagaimana cara kita berterima kasih terhadap tanaman, Bu? Kita dapat merawat tanaman dengan cara memberinya pupuk dan menyiraminya secara rutin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dari percakapan yang Ustazah bacakan tadi, kita jadi tahu ternyata tanaman itu memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya apa saja anak-anak? Silakan kalian tulis di buku tulis kalian manfaat-manfaat tanaman bagi kehidupan kita yang disebutkan dalam percakapan tadi. Anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ustazah akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.